dikaitkan dengan adanya status sosial. Status sosial ada 3, yaitu yang pertama, ascribe. Ascribe adalah status yang ada dari bawaan atau dari lahir diri manusia ke bumi ini. Seperti contohnya, seorang pangeran yang sudah menjadi bagian dari anggota kerajaan. Yang kedua, achieve. Achieve adalah status sosial yang diperoleh seseorang melalui usahanya sendiri. Seperti contohnya, si Tony yang sudah bekerja keras dan mendapatkan jabatan sebagai seorang manajer. Yang ketiga, assign. Assign status yang diberikan kepada seseorang adalah atas kepercayaan masyarakat setempat. Seperti contohnya, seorang pahlawan atau seorang kepala desa. Sedangkan peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status. Peran sosial lebih mengacu pada aspek dinamis karena berkaitan dengan fungsional individu dalam sistem ataupun organisasi masyarakat. Contoh dari peran yaitu status kita sebagai seorang pelajar. Jadi peran kita belajar, mentaati guru, dan menaati peraturan sekolah. Hal pertama yang perlu kita ketahui untuk memperdalam struktur sosial adalah tahu pengertiannya. Jadi, apa sih struktur sosial itu? Menurut Suryanto Sukanto, penulis buku Sosiologi Suatu Pengantar, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi sosial dan peranan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok di dalam struktur tersebut. Jadi, simpelnya, struktur sosial adalah pengelompokan masyarakat sesuai dengan perannya, yakni hak dan kewajiban. Struktur sosial dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai kontrol sosial. Dengan adanya struktur sosial, maka ada antisipasi adanya pelanggaran terhadap nilai atau peraturan dalam kelompok masyarakat. Yang kedua sebagai identitas bagi kelompok masyarakat. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas adanya identitas atau karakteristik yang khas di suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, menanamkan disiplin bagi kelompok masyarakat. Struktur sosial juga membantu masyarakat dalam penanaman disiplin sehingga setiap masyarakatnya memiliki kesadaran dan perilaku yang mencerminkan kelompok masyarakatnya. Yang keempat, sebagai pembeda fungsi dan kelas suatu kelompok masyarakat. Struktur sosial juga berperan dalam pengelompokan tugas dan peran suatu anggota masyarakat. Struktur sosial memiliki 5 ciri. Yang pertama, bersifat dinamis. Maksud dari bersifat dinamis adalah struktur sosial ini terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat. Ketika kita berhubungan dengan masyarakat atau sosial, tentu tidak ada yang stagnan, pasti ada perbedaan dan perkembangan. Yang kedua, memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal adalah posisi anggota masyarakat yang tidak setara, sehingga terdapat tingkatan-tingkatan di dalamnya. Sedangkan dimensi horizontal terdapat perbedaan tetapi tetap dianggap sama atau setara. Jadi, tidak ada kelompok yang lebih unggul atau lebih rendah. Yang ketiga, memiliki cakupan yang luas. Mengapa struktur sosial memiliki cakupan yang luas? Karena memuat hubungan antar anggota kelompok masyarakat yang mencakup norma dan nilai sosial di masyarakat. Yang keempat, membentuk kesatuan kelompok masyarakat. Dalam struktur sosial masyarakat, setiap individu membentuk suatu sosial berdasarkan kesamaan ciri dan karakteristiknya. Kemudian, dari situ juga akan terbentuk banyak kelompok-kelompok sosial lainnya, sehingga terbentuklah kesatuan kelompok sosial. Yang terakhir yaitu meliputi kebudayaan di dalam masyarakat. Adanya kelompok sosial, maka ada interaksi yang dilakukan secara terus-menerus antar anggota masyarakat, sehingga tercipta kebiasaan, perilaku, rasa, dan kepercayaan dalam kebudayaan mereka. Berbicara mengenai struktur sosial, berarti berbicara juga mengenai kedudukan masyarakat. Kedudukan memiliki sifat vertikal dan juga horizontal. Nah, berikut ini adalah bentuk struktur sosial yang ada dalam masyarakat kita. Yang pertama, diferensiasi sosial. Didengar dari namanya itu different yang artinya perbedaan. Berarti bentuk ini membahas tentang perbedaan. Diferensiasi sosial adalah bentuk struktur sosial yang bersifat horizontal. Jadi nggak ada tuh yang namanya tingkatan atau kasta di dalamnya. Misalnya suku, ras, agama, dan jenis kelamin. Yang kedua, stratifikasi sosial.
Untuk lebih gampangnya kita ambil dari kata pertama yaitu strata. Strata yang berarti ada tingkatan-tingkatan dalam kekayaan, kekuasaan, atau pendidikan. Stratifikasi sosial memiliki sifat vertikal, jadi ada tingkatan atau kasta di dalamnya. Misalnya yaitu presiden memiliki tingkatan lebih tinggi daripada masyarakat yang lainnya. Stratifikasi sosial memiliki dua sifat yaitu tertutup dan terbuka. Maksudnya apa? Stratifikasi sosial tertutup berarti tidak adanya perpindahan posisi antar anggota masyarakat. Sedangkan stratifikasi sosial terbuka berarti berkemungkinannya adanya perpindahan posisi tingkatan lainnya dalam anggota masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan kami mengenai struktur sosial. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Bye-bye. Guru mengajar. Stratifikasi sosial memiliki ciri stratifikasi Sebelum ulangi nggak sih? Terus jabatannya sehingga dia bisa Yang ketiga, menangkan diri dari menangkan disiplin. Disiplin. dan